Kresna dan wejangannya. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Kresna atau Krishna adalah seorang tokoh yang biasa digambarkan sebagai sosok penggembala muda yang memainkan seruling, seperti misalnya dalam kitab Bhagavata Purana, atau pangeran muda yang memberikan tuntunan filosofis seperti dalam kitab Bhagavad Gita. Menurut kitab Mahabharata, Kresna berasal dari kerajaan Surasena, namun kemudian ia mendirikan kerajaan sendiri yang diberi nama Dwaraka. Dalam Wiracarita Mahabharata, ia dikenal sebagai tokoh raja yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Dalam kitab Bhagavad Gita, ia adalah perantara kepribadian Brahman yang menjabarkan ajaran kebenaran mutlak atau dharma kepada Arjuna. Ia mampu menampakkan secercah kemahakuasaan Tuhan yang hanya disaksikan oleh 3 orang pada waktu perang keluarga Bharata, atau lebih dikenal dengan Mahabharata atau Bharatayuddha akan berlangsung. Ketiga orang tersebut adalah Arjuna, Sanjaya, dan Vyasa. Namun Sanjaya dan Vyasa tidak melihat secara langsung, melainkan melalui mata batin mereka yang menyaksikan perang Bharatayuddha. Asal-usul nama Kresna dalam bahasa Sanskerta, kata Krishna atau Kresna berarti hitam atau gelap, dan kata ini umum digunakan untuk menunjukkan pada orang yang berkulit gelap. Dalam Brahma Samhita 5.30 dijabarkan bahwa Kresna memiliki warna kulit gelap bersemu biru langit, dan umumnya divisualkan berkulit gelap atau biru pekat. Sebagai contoh, di kuil Jagannatha di Puri, Orissa, India, Kresna digambarkan memiliki kulit gelap berdampingan dengan saudaranya Baladewa dan Subhadra yang berkulit cerah. Nama lain dari Kresna. Kresna sebagai orang bijaksana memiliki banyak sekali nama panggilan sesuai dengan kepribadian atau keahliannya. Nama panggilan tersebut digunakan untuk memuji, mengungkapkan rasa hormat, dan menunjukkan rasa persahabatan atau kekeluargaan. Nama panggilan Kresna merupakan nama-nama dari kitab Mahabharata dan Bhagavad Gita versi aslinya atau India, mulai dari Achyuta yang tak pernah gagal hingga Yogeswara atau Yoga Iswara, penguasa segala kekuatan batin. Kehidupan Sri Krishna. Ikhtisar kehidupan Kresna diambil dari Mahabharata, Hariwangsa, Bhagavad Purana, dan Wisnu Purana. Lokasi di mana Kresna diceritakan adalah India Utara, yang sekarang merupakan wilayah negara bagian Uttar Pradesh, Bihar, Haryana, Delhi, dan Gujarat. Kutipan pada permulaan dan akhir cerita merupakan teologi yang tergantung pada sudut pandang cerita. Kelahiran. Kepercayaan tradisional yang berdasarkan data-data dalam sastra dan perhitungan astronomi mengatakan bahwa Sri Kresna lahir pada tanggal 19 Juli tahun 3228 sebelum Masehi. Kresna berasal dari keluarga bangsawan di Mathura dan merupakan putra ke-8 yang lahir dari putri Dewaki dan suaminya Basudewa. Mathura adalah ibu kota dari Wangsa yang memiliki hubungan dekat seperti Wresni, Andaka, dan Boja. Mereka biasanya dikenali sebagai Yadawa karena nenek moyang mereka adalah Yadu, dan kadang-kadang dikenal sebagai Surasena setelah adanya leluhur terkemuka yang lain. Basudewa dan Dewaki termasuk ke dalam wangsa tersebut. Raja Kamsa, kakak Dewaki, mewarisi tahta setelah menjebloskan ayahnya ke penjara, yaitu Raja Ugrasena,
Karena takut terhadap ramalan yang mengatakan bahwa ia akan mati di tangan salah satu putra Dewaki, maka ia menjebloskan pasangan tersebut ke penjara dan berencana akan membunuh semua putra Dewaki yang baru lahir. Setelah 6 putra pertamanya terbunuh dan Dewaki kehilangan putra ketujuhnya, lahirlah Krishna. Karena hidupnya terancam bahaya, maka ia diselundupkan keluar dan dirawat oleh orang tua tiri bernama Yasoda dan Nanda di Gokula, Mahavana. 2 anaknya yang lain juga selamat, yaitu Baladewa alias Balarama, putra ketujuh Dewaki, dipindahkan ke janin Rohini, istri pertama Basudewa, dan Subhadra, putra dari Basudewa dan Rohini yang lahir setelah Baladewa dan Krishna. Masa kanak-kanak dan remaja. Nanda merupakan pemimpin di komunitas para penggembala sapi dan ia tinggal di Vrindavana. Kisah tentang Krishna saat masa kanak-kanak dan remaja ada di sana, termasuk dengan siapa dia tinggal dan perlindungannya kepada orang-orang sekitar. Kamsa yang mengetahui bahwa Krishna telah kabur terus mengirimkan raksasa seperti misalnya Aghasura untuk membinasakannya. Sang raksasa akhirnya terkalahkan di tangan Krishna dan kakaknya Baladewa. Beberapa di antara kisah terkenal tentang keberanian Krishna terdapat dalam petualangan ini serta permainannya bersama para gopi atau penggembala perempuan di desa, termasuk Radha. Kisah yang menceritakan permainannya bersama para gopi kemudian dikenal sebagai Rasa Lila, dan kisah bagaimana dia menyelamatkan warga Vrindavana dari kemarahan Dewa Indra atau Dewa Hujan dengan mengangkat bukit Govardhana. Krishna sang pangeran. Krishna yang masih muda kembali ke Mathura dan menggulingkan kekuasaan pamannya Kamsa sekaligus membunuhnya. Krishna menyerahkan tahta kembali kepada ayah Kamsa, Ugrasena, sebagai raja para Yadawa. Ia sendiri menjadi pangeran di kerajaan tersebut. Dalam masa ini, ia menjadi teman Arjuna serta para pangeran Pandawa lainnya dari kerajaan Kuru yang merupakan saudara sepupunya yang tinggal di sisi lain Yamuna. Kemudian ia memindahkan kediaman para Yadawa ke kota Dwaraka, di masa sekarang disebut Gujarat. Ia menikahi Rukmini, putri dari Bhismaka dari kerajaan Widarbha. Bharatayuddha dan Bhagavad Gita. Krishna merupakan saudara sepupu dari kedua belah pihak dalam perang antara Pandawa dan Kurawa, Mahabharata atau Bharatayuddha. Ia menawarkan mereka untuk memilih pasukannya atau dirinya. Para Korawa mengambil pasukannya sedangkan dirinya bersama para Pandawa. Ia pun sudi untuk menjadi kusir kereta Arjuna dalam pertempuran akbar. Pada saat itulah lahir kata-kata bijak dari Krishna yang dicatat oleh Sanjaya yang kemudian dikenal dengan Bhagavad Gita. Dalam kitab ini terangkum semua wejangan dari Krishna yang diberikan kepada Arjuna sebelum pertempuran akbar itu dimulai. Kehidupan di kemudian hari. Setelah perang, Krishna tinggal di Dwaraka selama 36 tahun. Pertempuran meletus di antara para satria Wangsa Yadawa yang saling memusnahkan satu sama lain. Lalu kakak Krishna yaitu Baladewa melepaskan raga dengan cara melakukan yoga. Krishna berhenti menjadi raja, kemudian pergi ke hutan dan duduk di bawah pohon melakukan meditasi. Seorang pemburu yang keliru melihat sebagian kaki Krishna seperti rusa, kemudian menembakkan panahnya dan menyebabkan Krishna mencapai keabadian. Menurut kitab Mahabharata, kematian Krishna disebabkan oleh kutukan Gandhari. Kemarahannya setelah menyaksikan kematian putra-putranya menyebabkannya mengucapkan kutukan karena Krishna tidak mampu menghentikan peperangan. Setelah mendengar kutukan tersebut, Krishna tersenyum dan menerima itu semua dan menjelaskan bahwa kewajibannya adalah bertempur di pihak yang benar, bukan mencegah peperangan. Menurut referensi dari kitab Bhagavad Purana dan Bhagavad Gita, ditafsirkan bahwa Krishna wafat sekitar tahun 3100 sebelum Masehi.
Ini berdasarkan deskripsi bahwa Kresna meninggalkan Dwaraka 36 tahun setelah peperangan dalam Mahabharata terjadi. Matsya Purana mengatakan bahwa Kresna berusia 89 tahun saat perang berkecamuk. Setelah itu, Pandawa memerintah selama 36 tahun dan pemerintahan mereka terjadi saat permulaan zaman Kali Yuga. Selanjutnya dikatakan bahwa Kali Yuga dimulai saat Duryudana dijatuhkan ke tanah oleh Bima. Hubungan keluarga. Ayah Kresna adalah Prabu Basudewa yang merupakan saudara lelaki kakak dari Kunti atau Partha, istri Pandu yang merupakan ibu para Pandawa, sehingga Kresna bersaudara sepupu dengan para Pandawa. Saudara misan Kresna yang lain bernama Sisupala, putra dari Srutadewa alias Srutasrawas, adik Basudewa. Sisupala merupakan musuh bebuyutan Kresna yang kemudian dibunuh pada saat upacara akbar yang diselenggarakan Yudhistira. Kresna dalam pewayangan Jawa. Prabu Kresna merupakan Raja Dwarawati, kerajaan para keturunan Yadu Yadawa, dan merupakan titisan Sang Hyang Wisnu. Kresna adalah anak Basudewa, Raja Mandura. Ia dengan nama kecil Narayana dilahirkan sebagai putra kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya dikenal sebagai Baladewa alias Kakrasana dan adiknya dikenal sebagai Subhadra yang tak lain adalah istri dari Arjuna. Ia memiliki 3 orang istri dan 3 orang anak. Istri-istrinya adalah Dewi Jembawati, Dewi Rukmini, dan Dewi Satyabhama. Anak-anaknya adalah Raden Boma Narakasura, Raden Samba, dan Siti Sundari. Pada perang Bharatayuda, beliau adalah Sais atau kusir Arjuna. Ia juga merupakan salah satu penasihat utama Pandawa. Sebelum perang melawan Karna, atau dalam babak yang dinamakan Karna Tanding sebagai Sais Arjuna, beliau memberikan wejangan panjang lebar kepada Arjuna. Wejangan beliau dikenal sebagai Bhagavad Gita. Kresna dikenal sebagai seorang yang sangat sakti. Ia memiliki kemampuan untuk meramal, mengubah bentuk menjadi raksasa, dan memiliki bunga Wijaya Kusuma yang dapat menghidupkan kembali orang yang mati. Ia juga memiliki senjata yang dinamakan Cakra Baswara yang mampu digunakan untuk menghancurkan dunia. Pusaka-pusaka sakti antara lain senjata cakra, kembang Wijaya Kusuma, trompet kerang atau sangkala, pancajahnya, kaca paesan, aji pameling, dan aji kaurastawan. Setelah meninggalnya Prabu Baladewa atau Resi Balarama, kakaknya, dan musnahnya seluruh wangsa Wresni dan Yadawa, Prabu Kresna menginginkan moksa. Ia wafat dalam keadaan bertapa dengan perantara panah seorang pemburu bernama Jara yang mengenai kakinya. Begitulah sekilas tentang tokoh agung bernama Sri Kresna. Semoga dengannya bisa membuat kita semakin menghargai peran hidup kita di dunia ini, menjadikan diri kita bersemangat dalam mengemban setiap amanah sebagai khalifah atau pemimpin di atas bumi ini. Mugi Rahayu Sagung Dumadi.